Maitra Kanyaka, pertobatan anak durhaka. Pada zaman dahulu kala, di kota Benares, hiduplah seorang pedagang yang istrinya hendak melahirkan. Temannya menyarankan bahwa sebelum anaknya lahir, ia harus memberi nama bayi laki-lakinya dengan nama perempuan, seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Bayi itu diberi nama Maitra Kanyaka. Ia tumbuh baik dalam segala hal. Ayahnya adalah pelaut dan malangnya, ketika ia masih anak-anak, ayahnya meninggal karena kapalnya tenggelam. Karena Maitra Kanyaka sudah dewasa, dia menanyakan kepada ibunya apa pekerjaan ayahnya dahulu, sebab ia ingin meneruskan tradisi saat itu. Takut anaknya mati seperti ayahnya, ibunya berkata bahwa ayahnya adalah seorang pedagang kelontong. Maka Maitra Kanyaka pun membuka toko kelontong. Pada hari pertama, ia mendapatkan 4 uang emas. Dia memberikan uang itu kepada ibunya untuk didanakan. Kemudian, ada yang memberitahu bahwa ayahnya dulu pernah menjadi pedagang wewangian, maka Maitra Kanyaka menutup tokonya dan mulai menjual wewangian. Pada hari pertama berjualan wewangian, ia mendapatkan 8 uang emas, lalu uangnya ia berikan lagi kepada ibunya. Suatu hari, ia diberitahu oleh orang lain lagi bahwa ayahnya pernah berjualan emas. Mempercayai hal itu, Maitra Kanyaka beralih menjadi pedagang emas. Karena kejujuran dan kecakapannya pada hari pertama, membuka usaha ia mendapatkan 16 uang emas, lalu esoknya mendapatkan 32 uang emas. Ia memberikan penghasilannya kepada ibunya untuk didanakan. Para pedagang lain iri melihat Maitra Kanyaka semakin sukses dan kaya, mereka ingin Maitra Kanyaka tidak bersaing dengan mereka lagi. Salah satu pedagang yang iri mengatakan cerita sebenarnya kepada Maitra Kanyaka bahwa dahulu ayahnya adalah pelayar yang pemberani. Ayahnya hilang saat kapalnya tenggelam, ia lalu menantang Maitra Kanyaka untuk menjadi pelayar seperti ayahnya. Maitra Kanyaka tidak percaya omongan pedagang itu. Maitra Kanyaka lalu pulang untuk menanyakan kepada ibunya. Di rumah, Maitra Kanyaka langsung menanyakan tentang ayahnya. Ibu, benarkah ayah dulu adalah pelayar yang pemberani? Ibunya tak kuasa menutupi kebenaran lagi. Ia pun menjawab, Benar, Nak. Tapi kamu jangan jadi pelayar. Ibu takut kamu celaka. Seorang anak harus mengikuti jejak ayahnya, Bu. Maitra Kanyaka mendesak. Maitra Kanyaka lalu bersiap untuk berdagang ke luar negeri dengan teman-temannya. Ibunya memohon kepadanya 3 kali untuk tidak pergi. Akhirnya Maitra Kanyaka marah besar dan menendang kepala ibunya, lalu pergi berlayar. Di perjalanan, kapalnya terkena badai dan kapalnya tenggelam. Maitra Kanyaka berpegangan pada gelondongan kayu dan terombang-ambing di samudra luas. Maitra Kanyaka kemudian terdampar di sebuah pulau. Agar bertahan hidup, Maitra Kanyaka berjalan ke pedalaman pulau. Ia berharap bisa menemukan tempat yang berpenduduk. Akhirnya, ia sampai di sebuah kota. Ia disambut oleh 4 bidadari cantik di pintu gerbang. Selamat datang di Ramanaka Maitra Kanyaka, kami siap melayanimu. Setelah melewatkan banyak waktu dengan para bidadari, ia melanjutkan perjalanan dan sampai di Nandana, di mana 16 bidadari cantik menunggunya. Selanjutnya, ia pergi lagi ke selatan dan sampai ke tempat bernama Brahmotara. 32 bidadari menunggu untuk menyambutnya. Tapi di sini pun, keinginannya untuk meneruskan perjalanan tidak tertahan. Setelah meninggalkan kota penuh kesenangan ini, sampailah ia di Ayomaya. Maitra Kanyaka memasuki gerbang yang tinggi dan besar. Tiba-tiba gerbang pintu kota. Di belakangnya tertutup. Maitra Kanyaka terlompat kaget. Di tengah lapangan itu, ia melihat orang yang disiksa dengan roda api yang menggerus kepalanya. Maitra Kanyaka pun bertanya kepada orang itu. Mengapa kamu disiksa roda api? Orang itu menjawab, Ini hukuman bagi mereka yang menganiaya ibu mereka. Maitra Kanyaka sangat kaget dengan jawaban orang itu. Seketika itu,
roda api berpindah ke kepala Maitrakanyaka. Hukuman sekarang berganti ke Maitrakanyaka. Maitrakanyaka tersiksa roda api di kepalanya, dan orang yang tadinya tersiksa itu akhirnya terbebas. Orang itu berkata kepada Maitrakanyaka, Kamu akan tersiksa selama 66.000 tahun sampai orang yang berbuat sama datang menggantikannya. Maitrakanyaka menjerit dan menyesali perbuatannya terhadap ibunya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam masih menyimpan cinta kasih. Ia berkata, Biarlah aku menanggung derita ini demi keselamatan makhluk lain. Semoga tak akan pernah ada lagi orang yang durhaka terhadap ibunya. Berkat ulas asihnya dan tekad kasih sayang ini, saat itu juga Maitrakanyaka meninggal dan terlahir lagi di surga Tusita. Kisah ini diambil dari kumpulan cerita relief Borobudur. Buku Maitrakanyaka, Pertobatan Anak Durhaka, pengarang Handaka Vijananda, penerbit Ehipasiko Foundation. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.